心読めばいい点取れる。まんま。すやー、母に美味しいもの食べさせたいと思ってるます。チワワ力。違う。文法って何？マジで時間の無駄。開始する。乗らなかったのだ。Oke semuanya, kembali lagi dengan Om 2 di sini. Kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa spy kita bangkit, yaitu Spy X Family Part 2 episode ke-6. Dimana di episode sebelumnya, kita telah mengetahui fakta yang mengejutkan bahwasalnya Becky rupanya adalah penyuka om-om. Selain itu, kita juga telah melihat Anya mode Dewi yang berniat membantu Damian. Meski hasil karya mereka sangatlah aneh, namun kakek Gorose memberitahukan bahwa karya Damian telah membuat dewan sekolah menangis haru. Apa yang terjadi selanjutnya? Daripada kalian penasaran sampai membuat emak kalian cosplay jadi Anya, so, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga kelima, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kencangkan selimut kalian, comot cemberanya Mama Yoru, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan kakek Gorose yang mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi UTS dalam 2 minggu mendatang. Kakek Gorose juga menambahkan bahwa bintang Stella akan diberikan kepada semua peringkat 1 dan 2 di setiap mata pelajaran. Setelah kakek Gorose memberikan semua arahannya, dirinya nampak mulai memanggil nama para murid untuk maju dan mengambil kertas ujian mereka. Becky nampak gugup dengan UTS nanti. Akan tetapi Anya justru memasang wajah sok kepedeannya. Namun, ketika nama Anya dipanggil, baru saja mendekat, kakek Gorose menunjukkan nilai Anya dan menganggapnya itu tidaklah elegan. Karena kakek Gorose yang memintanya untuk remedi sepulang nanti, ini tanggapan Anya. Terlihatlah Anya yang memasang wajah anehnya dan sesaat sebelum Anya kembali ke bangkunya, melihat ekspresi Damian tentu saja membuat Anya kesal dibuatnya. Sore harinya, terlihatlah Anya dan salah seorang murid lainnya yang juga tengah melakukan remedi bersama. Anya berpendapat meski dirinya membenci Damian, akan tetapi Damian telah mengajarinya sesuatu. Dengan wajah baru yang cukup menyebalkannya, Anya berniat membaca pikiran Damian. Melihat Anya yang cengengesan, membuat kakek Gorose mempertanyakan hal tersebut padanya. Dan sebagai hukumannya, Anya akan mendapatkan tugas tambahan. Setelahnya, Anya yang ada di dalam bis tak sengaja menyebutkan rembulan. Terlihatlah Anya berlari di lorong sembari memanggil sang ayah. Baru saja masuk ke rumah, Anya mempertanyakan bulan di 2 minggu mendatang nanti. Ketika Lloyd menjawabnya, Anya nampak menyadari sesuatu. Karena Lloyd yang tahu Anya akan menghadapi ujian, dirinya menawarkan diri untuk belajar bersama sebentar. Namun, terlihatlah Anya yang terduduk diam dan rupanya kemampuan esper Anya juga memiliki kelemahan. Yang dimana dirinya ingat di tempat penelitiannya dulu, ada suatu kejadian yang mereka sebut sebagai gerhana bulan. Dan hari dimana bulan menghilang, secara kebetulannya, hari ujiannya tepat ada di hari gerhana akan terjadi. Dan dengan kata lain, di tengah rasa bingungnya itu, Anya berlari ke arah Bon dan memintanya untuk memperlihatkan prediksi soal ujian nanti. Bon nampak seperti menunjukkan sesuatu. Dan ternyata, Bon justru menunjukkan gambar sepiring hamburger bikinan sang ayah. Mama. Suya. Ketika terbangun, terlihatlah Anya yang baru menyadari adanya masalah mengenai hari ujian nanti. Singkat waktu, karena Anya yang tak punya pilihan lain selain belajar dengan Papa Lloyd. Akan tetapi, dikarenakan Lloyd yang selalu berpikir tanpa henti membuat dirinya tak bisa berkonsentrasi. Singkat cerita, Yoru yang pernah meminta bantuan Yuri untuk mengajari Anya, Yuri nampak bersedia menerimanya. Lloyd tidak keberatan sama sekali meminta Yoru untuk mengundang Yuri ke rumahnya. Tak butuh waktu lama, Yuri nampak sudah tiba dengan wajah idiotnya. Terlihatlah Anya yang memandangi wajah pamannya itu dan setelah dikenalkan oleh Yoru, Yuri nampak waspada karena Anya adalah putri dari Roti. Setelah Anya memperkenalkan dirinya, Anya menganggap semua polisi rahasia itu sangatlah menyeramkan. Mendengar isi hati Yuri membuat Anya muak dan merasakan nyeri dada karena saking mualnya. Singkat waktu, karena Lloyd yang hendak mengorek informasi yang ada, meski beresiko, akan tetapi Lloyd tetap mencobanya. Yuri menganggap Lloyd hendak meledeknya karena gagal menangani serangan teror sebelumnya.
Dan battle antara spy melawan polisi rahasia di hadapannya itu membuat si bocil dukun waku-waku. Karena melihat Anya sudah kembali sehat, Lloyd memutuskan untuk segera pergi berbelanja. Yang padahal dirinya hendak menjalankan misi lainnya. Melihat battle yang tidak jadi, membuat Anya terkejut bukan main. Sebelum mengajar, Yuri nampak mengatai wajah Anya yang nampak stupid di matanya itu. Dan pikiran seperti itu dapat terdengar oleh Anya. Anya kemudian diminta untuk mengerjakan soal yang ia buat. Dan kemudian Anya nampak menggunakan kekuatannya untuk membaca isi pikiran Yuri. Anya baru sadar pun beralasan dirinya hanya asal-asalan dalam menjawabnya. Karena Yuri yang emosi dengan Anya, yang stupidnya sangat di luar nalar, Yoru meminta adiknya itu untuk tidak kasar kepada putrinya. Sembari memainkan jarinya, Yoru berkata dirinya tak ingin sampai Anya dikeluarkan. Setelah mengingat semua hal yang terjadi sebelumnya, melihat betapa kawainya Yoru, membuat si adik siskon akut ini terkena banyak damage dari wajah Yoru barusan. Anya yang melihatnya pun mengikuti arus yang ada. Dengan kawainya, Anya berkata dirinya akan berusaha dan acting Anya barusan membuat Yuri merubah pandangannya itu. Yuri yang ingin dipuji oleh sang kakak memutuskan untuk mengajari Anya. Singkat cerita, melihat Yuri yang mengajari Anya membuat Yoru merasa rindu dengan masa lalunya dengan sang adik. Ternyata Yuri bocil yang mengajari Yoru remaja. Akan tetapi, di tengah ajaran Yuri itu, otak Anya nampak sudah berasap dan singkat cerita, setelah memberikan semua semangat sampai membuat Anya tergerak, bahkan mendengar kalimat Yuri membuat Anya salah dengar dan mengira Yuri tengah berbicara Cihua Tahuan. Namun Yuri tidak membenarkannya. Setelah kembali bersemangat dan dengan membaranya, ini yang terjadi setelahnya. Di tengah terengah-engahnya mereka berdua, Yuri bertanya mengenai Anya yang sudah menguasai tata bahasa. Namun, dirasa sangat membuang waktu, Yuri nampak menyerah dan hendak pergi dari sana. Setelah Yuri melangkahkan kakinya keluar, Yoru nampak menyamakan sang adik dengan sumbu pendek. Dengan kata lain cepat emosi, yang padahal dirinya sudah membuatkan kue kering untuknya. Dengan sigap Yuri kembali dan terlihatlah Bon yang mengendus ke kue kering Yoru dan Anya yang mengingat ketidakbergunaannya selama membantu misi Papa Lloyd. Anya pun bertekad akan belajar mandiri di kamarnya. Dan terlihatlah pula Bon yang memakan sisa kue Yoru dan ini yang terjadi pada Bon. Terlihat Lloyd yang baru saja pulang melihat keadaan Bon yang terkapar dan Yoru yang memuji Anya yang belajar dengan sangat giat. Membuat Lloyd ingin tahu hasil belajarnya tadi. Akan tetapi, Lloyd yang melihat mata pelajaran bahasa asing. Dalam hati Lloyd berkata padahal bahasa asing tidak keluar di UTS. Sembari scene beralih, Lloyd merasa operasi Strix sudah tidak ada harapan lagi. Singkat waktu, kelas pun akan segera dimulai. Terlihat wajah Anya yang penuh akan rasa percaya diri. Setelah ujian selesai, terlihat ketiga guru yang tengah membawa kotak berisikan lembar jawaban dari semua murid se-akademi. Kotak itu nampak dimasukkan ke dalam sebuah ruangan berangkas supaya melindungi kerahasiaan. Tak lama berselang, terlihat Lloyd yang tengah mengintai dari atap gedung akademi. Dirinya takut apabila Anya akan mendapatkan Tony terus. Lloyd menduga Anya pasti telah gagal. Terlihat Lloyd yang nampak menyamar menjadi salah satu guru akademi, akan tetapi dirinya melihat seseorang yang nampak sangat mencurigakan tengah mengendap-endap. Dan kita beralih ke sudut pandang orang tersebut. Pria ini bernama Daybreak, seorang spy yang disewa oleh seseorang, di mana misinya sama dengan Lloyd. Dirinya menganggap itu adalah tugas yang sangat mudah. Orang itu menamai dirinya sendiri Daybreak supaya bisa bertarung dengan agen Twilight suatu saat nanti. Singkat cerita, setelah melihat banyak sekali kecerobohan Daybreak dan kekacauan yang terjadi membuat Lloyd yang sedang menyamar pun harus membantunya untuk memasuki ruangan berangkas tadi. Lloyd yang sempat melihat detail misi Daybreak di tangannya membuat Lloyd menyadari sesuatu, yaitu dua nomor yang dituliskan adalah milik Desmond bersaudara. Setibanya di depan berangkas, Daybreak dengan sosokannya mencoba membukanya. Namun, kata sandi yang dimasukkan ternyata salah. Dirinya kemudian beralasan ingin ke toilet dan meminta Pak Tua itu, alias si Lloyd, untuk masuk terlebih dahulu. Setelah Lloyd berhasil membukanya, ini yang terjadi. Setibanya di dalam berangkas, Daybreak nampak kesulitan dalam membuka kotak ujian yang ada.
Dan pada akhirnya, dirinya berhasil menyelesaikan misi yang ada. Dengan idiotnya pula, Daybreak merasa yang ia lakukan sudah sempurna. Dan dengan angkuhnya dirinya merasa sudah lebih unggul dari agen Twilight alias si Lloyd. Daybreak yang ingin namanya ada di koran, namun Daybreak mengurungkan niatnya itu karena dirinya adalah seorang spy. Oleh karena itu tak boleh ada yang tahu tentang kehadirannya. Melihatnya tentu saja membuat Lloyd menaruh sedikit rasa hormat sebagai sesama spy. Akan tetapi, エージェント東雲ってサインも入れちゃおう。おい、スパイが率先して痕跡残すな。 Lloyd nampak kelepasan dan Daybreak yang nampak mendekat ke arahnya secara perlahan. Ketika Lloyd berpura-pura meminta pengampunan dengan berkata dirinya tak akan mengatakannya pada siapapun. Namun, bukannya serangan yang ia terima, melainkan teriakan untuk Pak Tua di hadapannya itu supaya menyebarkan semua tindakannya itu. Dan dirinya kemudian mengenalkan diri sebagai Daybreak yang maha keren. Dirinya meminta guru di hadapannya itu untuk menyebarkan semua kehebatan yang ada. Dan Daybreak pun pergi dari sana dengan berguling-guling. Ketika tengah memeriksa lembar jawaban milik Desmond bersaudara, rupanya fakta yang ada justru kebalikan dari dugaan Lloyd. Yang mana nilai dari Desmond bersaudara justru diubah supaya menjadi merah. Lloyd menduga itu ular kanan bisnis Desmond atau lawan politik mereka. Pada akhirnya Lloyd tak bisa membiarkan Desmond bersaudara itu untuk dikeluarkan. Dan setelah mengganti kembali jawaban mereka ke semula, dirinya kemudian mencari lembar jawaban Anya dan ketika dapat, Lloyd dibuat terkejut akan sesuatu. 5 hari kemudian, terlihat semua murid yang tengah melihat papan hasil ujian dan terlihatlah pula Damian dan 2 followernya yang mencari nama Damian. Dan rupanya, Damian ada di peringkat ke-11 dan nilai sejarah Damian adalah 94. Yang artinya Damian berada di peringkat kedua. Kedua followernya kagum dengan bosnya itu karena akan mendapatkan 1 stella. Terlihat wajah Damian yang sangat bahagia melihatnya. Di lain sisi, Becky ternyata berada di peringkat 46 dan diri juga mencari nama Anya, namun tidak ada dimanapun. Emil menyarankan supaya mereka mencarinya lewat bawah. Dan ketika terus dicari, ternyata Anya ada di peringkat 213. Damian dan kedua followernya yang lewat pun menyelamati Anya, karena Anya tidak mendapatkan satupun nilai merah. Dan terlihat pula wajah Anya bangga karena apa yang dikatakan Damian itu kebenaran. Dalam bayangannya, Anya nampak mendapatkan pujian dari Papa Lloyd. Damian pun merasa kagum karena melihat Anya yang tertawa meski mendapatkan peringkat segitu. Becky nampak bangga karena Anya yang tetap optimis. Setibanya di rumah, bukan pujian yang Anya terima, melainkan sindiran Anya yang hampir gagal. Dalam pikirannya, Lloyd berniat mengajari Anya lebih keras lagi di ujian selanjutnya. Yoru nampak kagum karena jika semua nilai Anya digabungkan, maka akan berjumlah 100. Lloyd yang memandangi nilai putrinya itu merasa harus mengakuinya, yang mana paling tidak Anya tidak mendapatkan satupun nilai merah. Dan itu adalah bukti putrinya telah berusaha. Dalam hati, Lloyd berniat merayakan hal tersebut. Dan scene pun berpindah ke Daybreak, yang dimana karirnya hancur karena dirinya mendapatkan laporan misi telah gagal. Dan itulah keruntuhan dari zaman Daybreaknya yang legendaris. Dan berakhirlah alur cerita anime Spy X Family Part 2 episode ke-6. Masih karena durasi, gue cuma akan memberitahukan bahwa gue habis ini membuat segmen baru berupa short. Dan bakal gue upload mungkin di minggu depan. Nanti kalian akan tahu sendiri segmen apa yang gue maksud. Oke lah, jadi gue akan memberikan rating langsung 9,5/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-7 minggu depan. Bye bye. 私でさえ今年したのです